Dalam hal ini akan memberikan kewenangan ke produsen untuk mensertifikasi benih secara mandiri. Intinya konsisten, Pak. Kalau produsen benih yang menerapkan sertifikasi sistem manajemen mutu itu konsisten memproduksi benih. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di program Seed SEO Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Hari ini kita akan mengangkat tema menarik, yaitu tentang peranan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau yang disingkat LSSM BTPH pada penyediaan benih bermutu komoditas tanaman pangan. Dan sudah hadir juga narasumber yang kompeten, yaitu Ibu Sukma Aribe, SP. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah hadir di acara podcast kita. Nah, beliau adalah manajer mutu LSM BTPH Bu ya. Juga sebagai pengawas benih tanaman atau PBT ahli Madya. Nah, kita ngobrol-ngobrol Bu ya soal sertifikasi ini. Ini menarik nih, soalnya kan program dari Kementerian Pertanian ini kan terkait dengan tanaman pangan ini kan cukup jadi prioritas gitu Bu ya. Jadi, nah pertanyaan saya yang pertama itu terkait dengan peranan Bu ya. Dari lembaga sertifikasi ini sebetulnya di mana peranan dan fungsinya terkait dengan lembaga ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Peranan dan fungsi dari LSSM BTPH yaitu memberikan sertifikasi sistem manajemen mutu kepada produsen yang akan menerapkan sistem manajemen mutu. Dalam hal ini akan memberikan kewenangan ke produsen untuk mensertifikasi benih secara mandiri. Oke. Dan ini sertifikasi ini secara berkala Bu ya? Berkala. Oke. Berapa lama Bu sertifikasinya diterapkannya ini Bu? Jadi kita prosesnya setiap tahun dilaksanakan audit surveillance untuk 1 kali sertifikat, 2 kali audit surveillance, 1 kali audit resertifikasi. Jadi masa berlaku sertifikat itu selama 3 tahun. Oh, masa berlakunya 3 tahun. 3 tahun. Okay. Ya Bu, saya pengen tahu dengan posisi kedudukan dari lembaga sertifikasi ini di mana sih Bu? LSSM BTPH ini berkedudukan di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, dan Direktorat Perbenihan Hortikultura, Ditjen Hortikultura. Dan itu semua di Jakarta Bu ya? Di Jakarta. Jadi artinya untuk proses ini semua dilakukan di Jakarta? Iya, karena berada di bawah Kementerian Pertanian Pak. Tapi untuk nanti ke produsennya bisa di berbagai daerah? Di gitu seluruh ya? Indonesia bisa. Oke. Okay. Kemudian siapa saja sih Bu yang boleh mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu ini? Seluruh produsen yang telah diaudit oleh LSSM BTPH dan dinyatakan lulus akan berhak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu. Kemudian persyaratannya Bu, ya untuk mendapatkan ini terus secara umum persyaratannya apa aja sih Bu? Persyaratannya ada beberapa Pak, termasuk harus mempunyai organisasi, yang kedua harus melaksanakan proses sertifikasi, yang ketiga menguasai dan mempunyai sarana dan prasarana termasuk alat processing, lab dan gudang. Yang keempat dapat izin atau tanda daftar dari BPSB. Seperti itu. Ya Bu, pertanyaan berikutnya Bu, saya pengen tahu alur proses layanannya Bu untuk produsen yang terkait dengan sertifikasi ini Bu. Seperti apa Bu? Bisa kasih proses dan alur sehingga produsen benih mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu ya Pak. Tentunya pertama-tama produsen harus menyampaikan surat permohonan kepada Ketua LSSM untuk dilakukan pengkajian permohonan. Biasanya yang melakukan pengkaji permohonan itu salah satu lead auditor yang ditunjuk oleh manajer teknis atau kalau tidak ada manajer teknis, manajer administrasi. Setelah pengkaji permohonan dianggap oke dan layak, maka Ketua LSSM akan menandatangani kontrak antara produsen yang bermohon dengan Ketua LSSM. Selanjutnya dilakukan audit tahap 1, tahap awal 1, hanya dokumen, kemudian dikirim ke produsen untuk dilengkapi hasil ketidaksesuaian tersebut. Setelah itu diverifikasi oleh tim verifikator atau yang tadi melakukan verifikasi tahap awal pertama. Setelah selesai dan oke, dianggap close, akan dilakukan audit tahap awal kedua untuk langsung ke lapangan. Nah, setelah itu akan diperbaiki lagi untuk atau diverifikasi oleh
auditor yang bersangkutan untuk di closing. Selanjutnya akan dibuat tim komite. Tim jadi komite itu untuk akan penilaian. Untuk menilai apakah layak untuk diberikan sertifikat. Setelah semuanya oke, keluarlah sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Perbenihan. Nah, Pak, sekarang ada aturan baru dari kan ya, per 1 November itu semua sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi itu harus terregistrasi oleh KAN. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ke KAN-nya baru. Setelah proses tadi itu selesai, terakhir ke KAN tadi itu. Iya, betul. Nah, itu tadi dari awal mulai dokumen dan segala macam sampai audit, itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Sampai ya anggapnya sampai KAN tadi terakhir itu. Tergantung dari respon klien, Pak, atau pemohon. Anggap saja dokumen lengkap gitu. Dokumen lengkap, tapi jika klien lambat untuk menanggapi dari hasil ketidaksesuaian itu kan membutuhkan waktu juga, Pak. Tapi biasanya kalau dari awal mereka bermohon sampai dikasih waktu 6 bulan itu harus diselesaikan. Jadi kurang lebih 6 bulan prosesnya, Bu, ya. Sekitar 6 bulan. Untuk nanti sertifikat keluar itu berlaku selama 3 tahun 3 tadi. 3 tahun. Siap. Saya dapat gambarannya, Bu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Bu, untuk ruang lingkup, Bu. Ruang lingkup LSSM BTPH yaitu ada 2, Pak. Tanaman pangan dengan hortikultura. Tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Tapi selama ini untuk produsen benih di bidang perbenihan, ruang lingkup tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai, kacang hijau. Itu yang komoditas lainnya, yang masuk dalam ruang lingkup mereka. Selain belum ada. Sedangkan untuk hortikultura ruang lingkupnya sayur, buah dan tanaman hias. Ya, artinya komoditas yang terkait dengan itu masuk dalam ruang lingkup target dari sertifikasi di lembaga ini, Bu, ya. Betul. Kemudian untuk produsen itu sendiri, Bu, sebetulnya jumlah produsen benih yang sudah tersertifikasi sudah berapa banyak atau mungkin persentasenya dari yang sama yang belum gitu, Bu? Itu mungkin datanya bisa Ibu spill, Bu. Sampai saat ini jumlah produsen benih di Indonesia ada 3 lembaga sertifikasi ya, Pak. Saat ini ada 3. Satu pemerintah yaitu LSSM BTPH yang kedudukannya ada di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Itu berdasarkan Permentan nomor 100.1 tahun 2020 tahun 1999 Junto 361 2002. Itu baru untuk LSSM BTPH baru 42 perusahaan yang kami sertifikasi. Sedangkan yang swasta ada 2 yaitu PT Sakti dengan Agrimakmur Lestari. Sakti kliennya sebanyak 10 sedangkan Agrimakmur Lestari sebanyak 13. Jadi jumlah klien sebanyak 72 perusahaan, 72 klien. Kalau dari LSSM BTPH sudah berapa tadi, Bu? Sudah 42, Pak. 42. Jadi itu dari 3 lembaga sertifikasi itu kurang lebih 70 sekian, Ibu, ya? Iya, kurang lebih 72 74. Dari target potensial yang belum tersertifikasi berapa banyak, Bu? Ada banyak, Pak, karena data dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan untuk produsen benih itu 3.600-an. Yang untuk tanaman pangan ya? Iya, sedangkan untuk horti juga 3.660 sekian. Jadi taruhlah 7.200 ya, Pak. Dibagi dengan yang sudah tersertifikasi sebanyak 70 sekian itu sekitar masih kecil banget, 0,9%. Itu tantangannya apa sih, Bu? Jadi kenapa masih sedikit gitu, Pak? Sementara ini kan sebenarnya aturan sudah lama dan juga. Itu apakah prosesnya atau memang kesadarannya dari para produsen sendiri ini atau gimana, Bu? Biasanya sih produsen itu terkait dengan kan persyaratannya harus kompetensi ya, Pak. SDM-nya harus kompeten, terus sarana dan prasarana harus dikuasai. Jadi biasanya itu kalau standar untuk produsen benih itu maksimal produksinya 1.000 ton baru dianjurkan untuk mendapatkan sertifikasi. Ada skalanya, Bu, ya? Skala sih enggak, tergantung juga itunya. Tapi kadang kita melihat kalau misalnya SDM-nya kurang memenuhi kan itu harus latihan juga. Jadi ya itu prosesnya dilihat dari juga ya, dari usahanya juga, Bu, ya. Kemudian terkait dengan sosialisasi kebijakan pemerintah, Bu, agar penyediaan benih bermutu dapat penuhi secara memadai sesuai dengan ini kan saya dapat catatan sasaran 6 tepat ya, varietas, jumlah, mutu, harga
dan waktu dan tempat. Iya, betul. Nah itu gimana Bu sosialisasi kebijakannya Bu? Jadi kami dari LSSM tetap mendorong produsen benih untuk terus memproduksi benih secara berkesinambungan agar harapan pemerintah terkait dengan kebutuhan benih itu terpenuhi. Kebutuhan benih itu diantar yang Bapak sampaikan tadi untuk 6 tepat ya, tepat waktu, tepat harga, tepat varietas, tepat tempat, dan tepat apalagi satu tuh jumlah itu terpenuhi Pak. Jadi patokannya itu Bu ya. Ya. Intinya konsisten Pak. Kalau produsen benih yang menerapkan sertifikasi sistem manajemen mutu itu konsisten memproduksi benih. Karena mereka kan bisnis ya Pak. Iya dari situ. Oke, terus kebijakan yang terkait dengan kebijakannya. Ibu mau minum dulu? Makasih. Lanjut. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Bu terkait dengan kebijakan ya, terkait dengan mungkin kebijakan atau aturan mungkin terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi benih ini seperti apa sih Bu? Jadi penyelenggara sertifikasi ini terkait kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan sertifikasi benih ini ada 2 Pak. Ya. Yang pertama itu yang penyelenggaranya BPSB, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, institusi yang menanganin pengawasan benih di kedudukannya ada di provinsi, di masing-masing provinsi. Terus yang kedua penyelenggara LSSM BTPH yang ada di Direktorat Perbenihan dan 2 di swasta. Oh yang dari pemerintah daerah juga ada yang level provinsi Bu ya? Enggak Pak. Beda. Maksudnya yang 2 itu untuk swasta. Oke, itu secara nasional. Oke, baik. Ya. Kemudian bagaimana peranan LS ini Bu ya terkait melalui sertifikasi untuk mendukung dalam hal ini hasil bagi petaninya Bu? Oh iya. Ya. Baik Pak, kalau untuk peranan LSSM langsung ke sana itu enggak secara langsung ya. Tapi dari hasil produksi benih yang diproduksi oleh klien LSSM, baik LSSM BTPH maupun LSSM swasta itu untuk pemenuhan kebutuhan benih secara nasional sangat berpengaruh nyata. Dari sisi kualitas Ibu ya. Dari sisi kualitas. Sehingga petani mendapatkan produksi dan produktivitas yang tinggi. Nah iya, artinya kalau saya bilang sih itu berpengaruh saya langsung Bu. Cuman gitu? Ada prosesnya. Karena kalau tidak ini sih pendapat aja ya Bu ya. Karena kalau itu tidak diawasi